Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Handayani dari kelas PGSDA. Di sini saya ingin menjelaskan tentang listrik. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui seperti listrik statis, induksi elektromagnetik, arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Komponen-komponen pada rangkaian listrik sederhana. Komponen listrik adalah elemen terkecil dalam suatu rangkaian elektronika. Rangkaian listrik sederhana adalah sebuah rangkaian yang akan dialiri oleh arus yang memiliki muatan listrik di dalamnya. Selanjutnya yaitu komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Yang pertama yaitu baterai. Baterai adalah untuk menyimpan energi kimia yang akan diubah menjadi listrik pada alat elektronik. Yang kedua yaitu transformator. Transformator adalah tegangan AC bisa naik dan turun. Kondisi ini akan menghasilkan suara dan gambar sangat jernih. Yang ketiga yaitu transistor. Transistor adalah salah satu komponen transistor akan menguatkan modulator osilator untuk kualitas listrik. Yang keempat yaitu resistor. Resistor adalah mengatur arus listrik di dalam alat elektronik agar stabil dan aman. Yang kelima yaitu mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sensor untuk mengukur besaran listrik di dalam elektronik. Yang keenam yaitu kapasitor. Kapasitor adalah berfungsi untuk menyimpan arus. Waktu untuk menyimpannya pun terbatas. Yang ketujuh yaitu induktor. Induktor adalah komponen yang akan membentuk kumparan pada alat elektronik. Dan dioda. Dioda ini yaitu komponen ini mampu menghantarkan atau menghambat arus listrik dari arah yang berlawanan. Nah, di sini juga kita akan mengenal rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Listrik seri adalah rangkaian listrik di mana input suatu komponen dari output komponen lainnya. Yang kedua yaitu paralel. Paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bercabang atau bertingkat. Selanjutnya yaitu campuran. Campuran adalah kombinasi dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Contoh dari penggunaan rangkaian seri adalah pada lampu taman, senter, dan lampu tumbler. Nah, di sini saya memberikan contoh yaitu senter. Selanjutnya, contoh penggunaan rangkaian paralel adalah pada lampu lalu lintas. Di contoh di atas, saya memberikan contoh untuk contoh rangkaian paralel adalah lampu lalu lintas. Selanjutnya, mengenal listrik AC dan DC. Listrik AC dan DC itu apa sih? Nah, listrik AC atau alternatif current merupakan listrik yang besarnya dan arah arusnya selalu berubah-ubah dan bolak-balik. Terus listrik DC, direct current, merupakan arus listrik searah. Pada awalnya, aliran arus pada listrik DC dikatakan mengalir dari ujung positif menuju ujung negatif. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan rangkaian seri. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan jumlah kabel penghantar yang lebih sedikit, harga lebih terjangkau. Apabila beban listrik yang disusun secara seri, maka arus yang mengalir pada tiap-tiap beban akan sama besar. Kekurangannya misal pada lampu, jika satu lampu putus, maka lampu yang lainnya juga padam. Lampu-lampu yang dirangkai secara seri, lampu-lampu tersebut tidak akan menyala secara terang. Kekurangan dan kelebihan rangkaian paralel. Kelebihannya yaitu jika beban listrik misalnya lampu dirangkai secara paralel, maka apabila salah satu lampu putus
putus, lampu yang lain akan tetap nyala. Apabila beberapa lampu dengan daya yang sama dirangkai secara paralel terhadap sumber tegangan, maka lampu-lampu tersebut akan menyala secara terang. Kekurangannya, arus listrik yang mengalir ke masing-masing beban kelistrikan menjadi tidak sama, membutuhkan jumlah kabel penghantar yang lebih banyak dibandingkan rangkaian listrik yang disusun secara seri, membutuhkan biaya lebih mahal karena penggunaan banyak kabel. Kelebihan dan kekurangan rangkaian campuran. Kelebihannya yaitu rangkaian campuran memiliki kelebihan yang dimiliki oleh kedua komponen penyusunnya tersebut. Yang kedua yaitu menghindari rangkaian listrik yang kompleks. Yang ketiga, kesalahan instalasi dapat dengan mudah ditangani. Kekurangannya, yang pertama, proses instalasi lumayan ribet. Yang kedua, butuh biaya yang lumayan banyak. Yang ketiga yaitu memakan energi yang boros. Pembangkit listrik tenaga termal. Pembangkit listrik tenaga termal itu apa sih? Nah, pembangkit listrik tenaga termal itu adalah pembangkit listrik di mana energi panas diubah menjadi energi listrik. Contohnya di atas ada ya. Nah, contoh dari gambar tersebut seperti contohnya itu PLTU, PLTG, dan PLTN. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga hidro. Pembangkit listrik tenaga hidro adalah teknologi untuk memanfaatkan debit air yang ada di sekitar kita untuk diubah menjadi energi listrik. Contohnya yaitu di dalam gambar tersebut ada ya, yaitu PLT mikrohidro, PLTA, PLT mini hidro. Nah, itu salah satu contoh pembangkit listrik tenaga hidro. Upaya menghemat listrik. Yang pertama, matikan alat-alat listrik setelah selesai digunakan. Yang kedua, menyetrika pakaian dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, menutup rapat pintu kulkas. Yang keempat, yaitu menggunakan peralatan listrik secara bergantian. Di dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 24 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia memperlihatkan kirat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati kering. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.